Salam jumpa Bapak dan Ibu dengan Julio Sanjaya dari PT Duta Digital Informatika, DUGI. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mengupas sebuah situasi di mana pendidikan di Indonesia pada saat ini dinilai oleh internasional. Dalam hal ini acuan kita adalah standar scoring dari PISA 2018. Kita mendapatkan skor yang ternyata di bawah rata-rata dunia. Nah, hal yang mana terjadi menjadi sebuah tolok ukur kepada kita, menjadi sebuah urgensi atau kepentingan yang sangat perlu kita segera realisasikan, membentuk atau melakukan sebuah revitalisasi pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu, hal tersebut tidak terlepas dari adanya revolusi atau adanya pergerakan di dalam industri, yang mana saat ini menjadi industri ke-4.0, ya, industri keempat ditandai dengan adanya internet. Dengan adanya internet, Bapak dan Ibu, berbeda dengan industri-industri sebelumnya, maka akses kepada data, akses kepada informasi, setiap orang itu bisa melakukan akses secara bersama-sama untuk akses yang berbeda-beda. Sifat aksesnya adalah personalisasi. Demikian juga dengan pendidikan, Bapak dan Ibu. Pendidikan di dalam 4.0 ini memang ditujukan atau memang diharapkan untuk bisa menjadi pendidikan yang lebih sifatnya personalized atau personalisasi. Setiap orang, setiap siswa bisa mengejar sesuai passionnya masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa mengakomodir adanya situasi seperti ini, Bapak dan Ibu? Ya, di mana hal tersebut perlu kita berikan sebuah atau kita carikan sebuah solusi, ya, di mana kebutuhan tersebut bisa kita tangani. Bapak dan Ibu, untuk bisa menangani hal tersebut, maka kita membutuhkan sebuah revitalisasi terhadap pendidikan yang kita sebut sekarang ini namanya adalah edukasi 4.0 atau education 4.0. Apa yang menjadi ciri khas dari education 4.0? Yang paling menjadi ciri khas dari education 4.0, Bapak dan Ibu, adalah peserta didik itu dia mencari atau menghasilkan pendidikannya atau menghasilkan pengetahuannya secara lebih independen, mandiri. Ya. Jadi apa yang terjadi di sini, Bapak dan Ibu? Dulu di dalam pendidikan era pendidikan sebelumnya atau mungkin sekarang sedang terjadi adalah kita sebagai pendidik memberikan materi-materi, kita sebagai pendidik menghasilkan pengetahuan kepada siswa. Kita menghasilkan pengetahuan kepada siswa. Nah, tidak demikian di 4.0, Bapak dan Ibu. Di industri yang baru ini, era edukasi 4.0 ini, peran guru menjadi sebuah atau seorang mentor atau coach. Tujuannya adalah mengarahkan siswa untuk mencari dan menghasilkan pengetahuannya sendiri. Gitu. Jadi, bukan guru yang memberikan pengetahuan, tetapi siswa mencari pengetahuannya sendiri. Bukan guru matematika contohnya mengajarkan matematika kepada siswa, tetapi guru matematika mengajarkan atau membimbing bagaimana siswa tersebut belajar matematika. Ada perbedaan yang sangat jelas di situ, Bapak dan Ibu. Nah, dengan demikian adanya pergeseran konsep dari pendidikan ini, kita membutuhkan sebuah solusi, ya, yang akhirnya bisa membuat pendidikan ini mencapai tujuannya. Tujuan pendidikan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh CCR, Center for Curriculum Redesign, adalah mendapatkan 3 hal pendidikan itu, yaitu apa? Pengetahuan, yang kedua adalah mendapatkan skill, ya, keterampilan, dan mendapatkan karakter, ya, menghasilkan karakter. Nah, bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut, Bapak dan Ibu? Untuk mencapai hal tersebut, Bapak dan Ibu, maka kita butuh membawa siswa kita untuk bisa menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini, yang disebut keterampilannya namanya 5C. Yang pertama adalah collaboration, creativity, communication, critical thinking, ya, dan yang terakhir adalah computational thinking. Detail dari 5C ini akan kita bicarakan pada saat kita bertemu, Bapak dan Ibu. Nah, untuk bisa mencapai 5C ini, siswa ini distimulus, Bapak dan Ibu, dirangsang untuk bisa dalam kegiatannya sehari-hari, kegiatan belajar mengajar sehari-hari, menggunakan pendekatan-pendekatan 5M, yaitu apa? Mengamati, mengasosiasi, menguji, mendiskusikan, dan akhirnya mengkomunikasikan. Dengan 5M ini, mudah-mudahan 5C tadi itu bisa tercapai, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bisa melakukan hal tersebut, Bapak dan Ibu, kita membutuhkan sebuah solusi. Apa solusinya? Ya, apa perangkat atau toolsnya? Solusinya yang disebut dengan solusi Education 4.0 adalah Google for Education, Bapak dan Ibu. Solusi yang disiapkan oleh Google untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ada 3 komponen utama di dalam Google for Education, solusi ini. Komponen pertama
adalah G Suite for Education, kumpulan aplikasi-aplikasi dari Google yang bisa membantu siswa-siswa melakukan produktivitas, komunikasi, kolaborasi, sehingga menghasilkan keterampilan-keterampilan yang tadi. Komponen yang kedua, Bapak dan Ibu, komponen yang kedua adalah dari salah satu aplikasi tersebut ada namanya Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini akan terjadi interaksi antara siswa, guru, ya dalam hal ini sekolah, bahkan sampai kepada orang tua. Nah, pendekatan apa yang kita lakukan dalam Google Classroom ini? Metodenya, metode pendidikannya kita sebut namanya pedagogi cyber, ya, atau cyber pedagogi 4.0. Ya, pendekatannya adalah kalau tadi bagaimana menstimulus 5M, ya, kegiatan-kegiatan itu kita lakukan dengan tiga pendekatan. Yang pertama adalah flip classroom. Di mana dalam pendekatan flip classroom ini siswa akan mengamati, menguji dan mengasosiasi. Ya, flip classroom. Yang kedua pendekatannya adalah yang disebut dengan blended learning. Di sini siswa akan berkomunikasi, Bapak dan Ibu. Blended learning, ya. Siswa berkomunikasi secara tatap muka maupun secara virtual. Dan pendekatan yang ketiga adalah project based learning. Di dalam project based learning ini siswa akan memberikan tadi berdiskusi, mendiskusikan dan sekarang akan mengkomunikasikan. Jadi hasil temuan dari siswa, hasil pengetahuan ini siswa akan komunikasikan, sehingga menjadi sebuah project based learning, Bapak dan Ibu. Nah, dengan menjalankan pendekatan-pendekatan tersebut yang tiga, maka tujuan pendidikan tadi mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter ini bisa tercapai, Bapak dan Ibu. Dengan alat bantunya tadi adalah solusi dari Google for Education. Nah, Pak, Bu, tadi ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah G Suite dari Google for Education, yang kedua adalah Classroom. Apa komponen yang ketiga? Komponen yang ketiga, alatnya harus tepat untuk bisa menjalankan itu semua, Bapak dan Ibu. Nah, alat yang sangat direkomendasikan ini juga keluar dari teknologi Google. Yang disebut dengan alat ini namanya adalah Chromebook, Bapak dan Ibu. Chromebook adalah sebuah komputer berbasis cloud, sehingga dengan demikian komputer ini atau Chromebook ini, Bapak dan Ibu, bisa dikelola secara terpusat. Chromebook ini bisa dikelola dan bisa dipantau. Bapak dan Ibu, seringkali yang terjadi adalah begini, kalau kita ingin memberikan kepada siswa atau kepada anak kita sebuah alat untuk membantu dia belajar, bentuknya komputer, ada banyak hal yang menjadi pikiran kita. Yang pertama, bagaimana komputer ini nanti terpapar virus? Bapak dan Ibu, dengan menggunakan Chromebook, tidak terpapar virus karena diproteksi oleh Google langsung dari cloud. Komponen yang kedua, atau kekhawatiran yang kedua, bagaimana kalau anak-anak kita mengakses konten-konten negatif yang begitu banyak ada di dunia internet, Bapak dan Ibu. Konten-konten negatif. Nah, dengan menggunakan Chromebook ini, Bapak dan Ibu, konten-konten negatif tersebut bisa diblokir atau disaring. Jadi siswa hanya akan mendapatkan akses kepada konten-konten yang membantu dia belajar. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, ya. Kalau kita sudah baiklah, virusnya sudah tidak ada, konten negatif bisa diblokir. Nah, kira-kira apalagi kekhawatiran kita memberikan alat kepada siswa, yaitu apa? Penggunaannya, Bapak dan Ibu. Apakah benar alat yang diberikan ini digunakan untuk belajar atau dia gunakan untuk bermain dan seterusnya? Bapak dan Ibu, dengan menggunakan Chromebook, maka kegiatan pengguna Chromebook tersebut, kegiatan dari siswa kita bisa dipantau. Apa yang diakses, kapan berapa lamanya, bisa dipantau semuanya, Bapak dan Ibu, sehingga lebih termanage. Nah, dengan demikian, Bapak dan Ibu, tiga solusi tadi dari Google for Education, G Suite for Education, Google Classroom, dan Chromebook, ini akan menjadi solusi yang sangat baik untuk bisa kita lakukan sebagai bagian dari strategi revitalisasi pendidikan untuk menjawab tantangan yang sekarang sedang berjalan. Bapak dan Ibu, tentu saja video ini sangat singkat untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Nah, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa menghubungi kami di alamat yang tercantum dalam slide ini, untuk kita bisa berjumpa dan kita bisa berdiskusi lebih dalam mengenai solusi Google for Education dalam tujuannya untuk bisa membuat kualitas pendidikan di tempat Bapak dan Ibu menjadi lebih baik. Dan pada ujung-ujungnya nanti kita melakukan revitalisasi pendidikan untuk Indonesia. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi suatu langkah strategis yang Bapak dan Ibu bisa bersama-sama berkembang bersama sekolah-sekolah yang sudah melakukan ini di seluruh dunia. Bapak dan Ibu, Duta Digital Informatika adalah official partner dari Google Corporation, di mana misi kami salah satunya adalah
mendistribusikan solusi Google for Education kepada Indonesia. Bapak dan Ibu, silakan menghubungi kami dan kita segera berjumpa untuk detail-detail lebih lanjut. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam jumpa, sampai ketemu. Terima kasih.